Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang apa lagi ya? Selamat sore menjelang. Ya udahlah, selamat sore aja buat teman-teman semuanya. Khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau kita bahas itu tentang updatean kasus Ada Kami. Penasaran gak ini? Ya, kenapa kok kasusnya hilang? Kok kasusnya tiba-tiba memudar? Tapi ada sesuatu yang baru ya dari updatean kasus Ada Kami. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya seperti biasa, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu kalau benar-benar channel ini bermanfaat buat Anda. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya sudah, duduk manis saja sambil menyimak. Paling tidak Anda sudah mampir ke sini, saya ucapkan ribuan terima kasih juga ya. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan, nggak usah ragu, nggak usah takut juga. Banyak keuntungan yang akan Anda dapat. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Oke, soal kelanjutan kasus Ada Kami ini bagaimana? Apakah Ada Kami masih menyangkal bahwasanya nomor itu tidak terdaftar? Tapi di sini ada sedikit kemajuan. Yang mana kemajuan itu? Ada Kaminya mengakui memang ada beberapa pelanggaran. Oke, tapi tetap kita iringi ya. Yang lain juga boleh support. Dan seperti biasa juga, kalau Anda mau ada laporan seputaran Ada Kami, seputaran pinjol-pinjol legal lainnya, Anda boleh masuk ke email ini yang saya taruh di sini. Oke. Di sini saya ambil berita dari CNBC Indonesia yang hari kemarin ya. Soal praktik keji DC Ada Kami benarkan adanya pelanggaran. Oke. Soal praktik keji DC Ada Kami benarkan adanya pelanggaran. Berarti Ada Kami sudah membenarkan memang terjadi pelanggaran. Jadi saya ingat waktu saya disomasi dulu, ya pokoknya ya sudahlah, kita bacain yang ini aja lah ya, nanti Ada Kaminya baper. Oke. Jakarta, CNBC Indonesia. Setelah menerima banyak keluhan di media sosial, PT Pembiayaan Digital Indonesia atau lebih dikenal sebagai penyedia layanan teknologi keuangan dalam kurung fintech, Ada Kami mendata setidaknya ada 36 aduan nasabah terkait proses penagihan yang menyalahi aturan. Nah, ya dulu saya juga sempat mengupload beberapa video soal rekaman. Soal apa lagi tuh ya? Saya juga lupa sih ya. Nantilah saya tengok lagi videonya. Oke. Di sini Ada Kami mendata setidaknya ada 36 aduan nasabah terkait proses penagihan yang menyalahi aturan. Sebelumnya beberapa pengguna pinjol Ada Kami berteriak di media sosial bahwa mereka mendapat perlakuan buruk dari penagih atau debt collector Ada Kami dengan pemesanan makanan dari aplikasi online fiktif ke alamat pribadi. Gila ya. Aku kalau dengar ada orderan fiktif, bukannya apa, saya lebih kasihan itu kepada si drivernya ya, kepada abang-abang ojolnya gitu loh. Karena mereka tidak tahu menahu dalam hal ini. Mereka berangkat dari rumah pagi, tujuan mereka mencari nafkah. Begitu ada orderan, mereka berharap itu adalah rezeki yang dititipkan. Begitu dia sudah beli misal KFC ataupun apa, habis dia beli pakai duit pribadi dia diantar ke rumah nasabah, aduh, malah tagihan fiktif. Ini nyesek banget gitu loh. Kalau hanya sebatas debt collector itu menteror orang yang berhutang sih saya nggak ada masalah ya, karena dia juga si penghutang juga nggak ada masalah. Tapi nggak ada kaitannya dengan hal itu ya. Kayak abang ojol itu salah dia di mana sih gitu loh. Dia kan cuma cari rezeki, ngapain ke situ lagi? Belum lagi sedot WC yang dikirim, belum lagi ambulan yang dikirim. Ini kan aduh, kacau ya. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi. Oke. Tak hanya pemesan ojek online, Direktur Utama Ada Kami Bernardino Moninka Vega JR mengatakan, dari laporan tersebut diketahui para penagih hutang tega memanggil pemadam kebakaran, ambulan, jasa sedot WC ke alamat si peminjam. Nah, kurang ajar nggak itu? Ya, menurut teman-teman gimana? Kurang ajar. Saya paling kasihan, mohon maaf, bukan sama teman-teman yang gagal bayar. Kalau teman-teman gagal bayar, saya masih bisa cover. Ya, saya masih bisa edukasi Anda. Ya, saya masih bisa memotivasi Anda. Lah abang ojol, pemadam kebakaran, sedot WC, atas dasar apa pula dia tahu channel ini gitu
loh, sementara dia tidak berhutang. Tiba-tiba ada seperti itu. Ya Allah, kejamnya di ekonomi yang seperti ini gitu loh. Padahal yang melakukan bocah-bocah aja. Saya pengen, kalau benaran ini serius ya dari pihak Ada Kami, saya pengen banget ya, dengan segala hormat saya pengen, tolong dong hadirkan debt collector yang tega melakukan seperti itu ke hadapan publik, biar kita melihat wajahnya, biar dia mendapatkan efek jerah buat kedepannya. Ya, kalaupun dia masih bekerja sebagai penagih hutang, paling tidak jangan merembes kepada orang yang tidak berhutang. Ya, itu aja saya meminta dengan segala hormat kepada pihak Ada Kami maupun dari teman-teman media, boleh diiringi hal ini, dan kapan perlu coba ditampilkan kepada kami secara publik, walaupun wajah agak disensor, minimal kita bisa melihat lah, oh ternyata si bocah-bocah yang seperti ini. Ya, oke. Hasil investigasi Ada Kami menunjukkan adanya beberapa agen penagihan yang terindikasi melakukan pelanggaran SOP dan sedang dilakukan investigasi mendalam kepada agen-agen yang dimaksud. Sebagai bagian dari investigasi internal, kami menghubungi nasabah atau pelapor untuk melampirkan bukti lebih lanjut terkait proses penagihan yang mereka alami, kata Bernardino dalam keterangan tertulis Kamis. Oke. Akibatnya, manajemen Ada Kami akan mengambil tindakan tegas berupa pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja PHK terhadap agen-agen penagihan yang dimaksud, diserta dengan memastikan agen-agen yang dimaksud masuk dalam daftar hitam atau blacklist profesi penagihan AFPI. Apabila terbukti terdapat unsur pelanggaran hukum, oknum tersebut akan segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Berkaca dari insiden ini, Ada Kami menekan kepada seluruh pihak terkait untuk tunduk dan patuh pada standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, dan seluruh bentuk pelanggaran akan ditindak secara tegas. Apabila pengguna Ada Kami masih menerima perlakuan penagihan di luar batas etika kesopanan, dapat mengumpulkan bukti percakapan dalam bentuk rekaman ataupun gambar untuk membuat pengaduan resmi melalui layanan konsumen Ada Kami 5. Dulu saya ada rekamannya itu, tapi dulu ya, tapi nanti coba saya buka lagi kalau memang seperti itu. Dari admin masih ada nggak? Oke, kita buka nanti ya. Kita coba buka nanti. Prahara Ada Kami mencuat setelah cuitan akun Twitter @rakyat_ps_pinjol yang menceritakan nasabah Ada Kami rela mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang di aplikasi tersebut. Buntutnya, OJK memerintahkan Ada Kami dan Asosiasi AFPI untuk melaksanakan investigasi terkait kasus ini. Namun dalam pelaporan terbaru, identitas korban yang viral diberitakan masih belum ditemukan. Ada Kami masih menunggu pelaporan dari publik maupun pemilik akun media sosial menjadi sumber berita tersebut. Oke, cukup menarik di sini. Berarti ada pergerakan dan ada perkembangan bahwasannya dari pihak Ada Kami benar sudah mengakui, membenarkan bahwasannya memang ada pelanggaran yang terjadi, dan nanti mereka akan melakukan investigasi lagi. Kalau memang pelanggaran ini melanggar hukum, ya oke, dia akan diproses secara hukum. Oke. Dan saya mau mengajak teman-teman juga kepada 3 aturan dan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh OJK. Oke, teman-teman boleh lihat di sebelah saya ngambil ini dulu biar karena kasusnya kan ini pihak Ada Kami sudah mengakui ya memang ada beberapa pelanggaran. Oke. 3 larangan tindakan debt collector. 3 larangan tindakan debt collector. Ingat, judulnya 3 larangan tindakan debt collector, yang mana ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan langsung. Ya. Di sini OJK menyampaikan dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Yang paling pertama adalah menggunakan cara ancaman. Oke, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ya. Yang ketiga adalah memberikan tekanan baik secara fisik ataupun verbal. Itu untuk 3 poin dan 3 larangan
yang tidak boleh dilakukan debt collector. Oke, kenapa abang mengambil hal ini, Bang? Oke. Saya mengambil hal ini karena saya mengikuti berita yang diupdate oleh CNBC tadi. Saya mengingat OJK pernah mengeluarkan larangan ini, dan apabila ditemukan pihak dari penagih hutang melakukan pelanggaran, maka di sini, mana dia nih? Kayak mana nih? Kayak gini. Jika hal tersebut dilakukan oleh debt collector, saya lebarin di situ, dilakukan oleh debt collector, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum. Bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum. Oke? Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Oke. Saya cuma mengingatin itu doang. Kalau memang tadi pihak ada kami sudah mengakui memang ada terjadi pelanggaran dan saat ini memang sedang dilakukan investigasi untuk dilakukan penyelidikan dulu. Sekarang saya bukan bertanya kepada pihak ada kaminya. Saya bertanya kepada OJK, apakah sanksinya sudah bisa kita berlakukan atau kita masih menunggu konfirmasi yang lebih jelas dan lebih valid? Silahkan OJK nanti menjawab. Saya tidak mau memberikan keterangan panjang lebar karena ini dikeluarkan oleh OJK langsung. Bahwasanya OJK bilangin debt collectornya diberikan sanksi hukum, si pinjolnya juga kena sanksi. Bahkan sampai dengan sanksi yang paling beratnya itu pencabutan izin. Kira-kira kita lihat dulu. Kira-kira setelah ada kami mengkonfirmasi hal seperti ini, apa sih tindakan OJK nanti? Teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar. Apakah dibiarkan begitu saja atau memang ada sanksi biar terjadi efek jerah karena kita memikirkan untuk jangka panjang, bukan untuk hari ini saja. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.